Tahukah Anda, di balik kenikmatan secangkir kopi, ada sebuah perjalanan panjang yang layak kita ketahui. Apalagi Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik dunia. Lalu bagaimana sejarah serta awal mulanya kopi hadir di Indonesia? Menurut sejarah, kopi di Indonesia harus melewati perjalanan panjang terlebih dahulu agar bisa masuk dan tersebar di penjuru Nusantara. Dalam beberapa literatur tua dan artikel yang berkaitan dengan kopi, masuknya kopi ke tanah air konon sudah dimulai pada tahun 1696. Penyebaran ini diawali oleh pemerintah Belkamu yang membawa kopi dari Malabar, sebuah kota di India, ke Indonesia melalui Pulau Jawa. Alur seperti ini tertulis rapi di salah satu arsip Persatuan Dagang milik pemerintah Hindia Timur Belkamu atau VOC, Verenigde Oostische Compagnie, Persekutuan Dagang asal Belanda. Kopi Arabica merupakan jenis kopi yang pertama kali masuk ke Indonesia, tepatnya pada tahun 1696. Pada saat wali kota Amsterdam, Nicolaas Witsen, memerintahkan komandan pasukan Belanda di pantai Malabar, Adrian van Ommen untuk membawa biji kopi ke Batavia, di mana lokasi pemerintahan Belkamu berada pada saat itu. Benih kopi Arabica untuk pertama kalinya ditanam di Pulau Jawa, sebuah perkebunan berlokasi dekat dengan Batavia, kelak menjadi Jakarta, oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1696. Tepatnya di daerah Kedaung, di daerah timur Jatinegara, yang kini lebih dikenal dengan nama Pondok Kopi. Namun, upaya ini gagal karena tanaman tersebut rusak oleh bencana. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar. Pada tahun 1706, sampel kopi yang dihasilkan dari tanaman di Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di kebun raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar, kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Selanjutnya tanaman kopi ini dijadikan bibit bagi seluruh perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Sejak saat itu, Belanda memutuskan untuk melebarkan perkebunan kopi ke berbagai daerah lain di Nusantara. Tak hanya Jawa, perkebunan kopi dibuka di Aceh, Sumatera Utara, beberapa daerah di Sulawesi, Bali hingga Timor. Ternyata cobaan masih dialami oleh perkembangan kopi di Nusantara. Pada 1878 adalah masa buruk memilukan bagi tanaman kopi. Hampir seluruh perkebunan kopi yang ada di Indonesia, terutama di dataran rendah rusak akibat terserang penyakit karat daun, atau Hemileia vastatris, HV. Kala itu, semua tanaman kopi yang ada pada masa itu merupakan jenis Arabica. Belanda sempat memutuskan untuk mencoba menggantinya dengan jenis kopi yang lebih kuat terhadap serangan penyakit, yaitu kopi Liberica dan Excelsa. Pemerintah Belanda kemudian menanam kopi Liberica untuk menanggulangi hama tersebut. Sempat menjadi primadona karena mampu menggantikan Arabica. Harga kopi ini juga sama bagusnya dengan Arabica di pasar Eropa. Namun kejayaan ini tak bertahan lama, karena Liberica juga terkena hama karat daun dan gagal panen. Tidak ingin menyerah dan jauh merugi dengan kegagalan panen Liberica. Berdasarkan riset yang panjang, tepatnya di tahun 1907, akhirnya pemerintah Belanda memutuskan dengan mendatangkan spesies bibit kopi lain, yaitu Robusta atau Covea canephora. Jenis kopi Robusta dikenal memiliki daya tahan yang sangat tinggi, dan diyakini lebih mampu bertahan terhadap berbagai jenis penyakit tanaman, hingga mudah untuk dibudidayakan. Selain itu, kopi jenis Robusta juga cenderung memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan jenis kopi Arabica. Jenis kopi ini pun terus berkembang, dan lama-kelamaan menyebar ke seluruh Pulau Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Indonesia bagian timur lainnya. Usai kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, seluruh perkebunan kopi diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan menjadi salah satu komoditas terbesar di negeri ini. Aceh Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Bali, Papua, Flores, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan banyak daerah lain berhasil menjadi daerah penghasil kopi terbesar di Nusantara. Begitulah kisah singkat tentang sebuah perjalanan epik biji kopi dari tanah asalnya hingga tiba di pulau-pulau Indonesia yang subur, yang telah memperkaya cerita kita.
Ia adalah penghubung antara masa lalu dan masa kini, antara budaya dan cita rasa. Mari kita terus menjaga kelezatan dan sejarah yang terkandung dalam setiap tegukan. Sebuah kisah yang tak ada habisnya, begitu pahit, manis, dan syarat akan sejarah yang mengiringinya. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih sudah menonton dan mampir ke channel ini.